Komisi Pemberantasan Korupsi KPK resmi menetapkan Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristianto sebagai tersangka dugaan suap terhadap Komisioner Komisi Pemilihan Umum KPU periode 2017-2022 Wahyu Setiawan. Penetapan Hasto sebagai tersangka oleh KPK didasari alat bukti yang dimiliki oleh penyidik KPK yang menyatakan keterlibatan Hasto bersama orang kepercayaannya terkait suap yang diberikan tersangka Harun Masiku kepada Wahyu Setiawan. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK akhirnya secara resmi mengumumkan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka dugaan suap terhadap Komisioner KPU Wahyu Setiawan. Hal itu disampaikan Ketua KPK Setio Budianto dalam jumpa pers di gedung KPK pada Selasa 24 Desember atau sehari jelang perayaan Hari Raya Natal. Dalam keterangannya, Setio Budianto menyebut KPK memiliki bukti Hasto bersama orang kepercayaannya terlibat suap yang diberikan tersangka Harun Masiku kepada Komisioner KPU periode 2017-2022 Wahyu Setiawan. Setio menyebutkan dari hasil pengembangan penyidikan ditemukan bukti bahwa sebagian uang suap untuk Wahyu Setiawan dan Agustiani berasal dari Hasto. Mulai proses perencanaan hingga penyerahan uang tersebut, menurut Setio, Hasto mengatur dan mengendalikan Saiful Bahri dan DPI dalam memberikan uang suap kepada Wahyu Setiawan. Surat perintah penyidikan atau sprindik penetapan tersangka Hasto diterbitkan KPK dengan nomor sprint.dik-153 dik-00-01-12-2024 tanggal 23 Desember 2024. Dari proses pengembangan penyidikan ditemukan bukti petunjuk bahwa sebagian uang yang digunakan untuk menyuap berasal dari saudara HK. Bahwa dalam proses perencanaan sampai dengan penyerahan uang tersebut, saudara HK mengatur dan mengendalikan saudara Saiful Bahri dan saudara DPI dalam memberikan suap kepada Komisioner KPU Wahyu Setiawan. Saudara HK mengatur dan mengendalikan saudara DPI untuk menyusun kajian hukum pelaksanaan putusan MA dan surat permohonan pelaksanaan permohonan fatwa MA kepada KPU. Saudara HK mengatur dan mengendalikan saudara DPI untuk melobi anggota KPU agar dapat menetapkan HM sebagai anggota DPR RI terpilih dari Dapil 1 Sumsel. Saudara HK mengatur dan mengendalikan saudara DTI untuk aktif mengambil dan mengantarkan uang suap untuk diserahkan kepada Komisioner KPU melalui PIO. Kemudian saudara HK bersama-sama dengan HM, kemudian Saiful Bahri dan DTI melakukan penyuapan terhadap Wahyu Setiawan. Jumlahnya sama dengan penjelasan pada penanganan kasus sebelumnya. Selain itu, lanjut Setio, Hasto juga diduga melakukan perintangan penyidikan. Setio menjelaskan pada 8 Januari 2020, ketika terjadi operasi tangkap tangan oleh KPK, Hasto memerintahkan salah satu pegawainya untuk menelpon Masiku. Hasto menyuruh Masiku merendam telepon selulernya dan segera melarikan diri. Kemudian pada 6 Juni lalu, sebelum diperiksa sebagai saksi oleh KPK, Hasto memerintahkan seorang pegawainya untuk menenggelamkan telepon seluler miliknya tersebut agar tidak ditemukan oleh KPK. Selain perbuatan tersebut di atas, saudara HK diketahui dan diduga melakukan perbuatan tindak pidana lain sebagai berikut. Bahwa pada tanggal 8 Januari 2020 pada saat proses tangkap tangan oleh KPK, saudara HK memerintahkan salah satu pegawainya di Jalan Sultan Syahrir yang biasa digunakan sebagai kantor untuk menelpon kepada HM dan memerintahkan supaya merendam HP dalam air dan segera melarikan diri. Bahwa pada tanggal 6 Juni 2024, sebelum saudara HK diperiksa sebagai saksi oleh KPK, saudara HK memerintahkan kepada salah satu pegawainya untuk menenggelamkan HP yang dalam penguasaan pegawai tersebut agar tidak ditemukan oleh KPK. Saudara HK mengumpulkan beberapa saksi
terkait dengan perkara HM dan mengarahkan, memberikan doktrin, memberikan penekanan agar saksi tidak memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak melebar, dan tidak memberikan keterangan yang memojokkan kepada yang bersangkutan. Menanggapi ditetapkannya Hasto sebagai tersangka oleh KPK, tim hukum PDIP angkat bicara. Ketua DPP Bidang Reformasi Sistem Hukum Nasional PDIP, Roni Talapesi, mengatakan kasus yang menimpa Sekjen PDIP Hasto Kristianto syarat muatan politik. Namun begitu, Roni menjelaskan pihaknya akan kooperatif dan mengikuti proses hukum yang berlaku. Roni juga menjelaskan saat ini tim hukum PDIP sudah mempersiapkan langkah hukum untuk menghadapi penetapan Hasto sebagai tersangka oleh KPK. Alasan sesungguhnya dari menjadikan Sekjen DPP PD Perjuangan sebagai tersangka adalah motif politik. Terutama karena Sekjen DPP PD Perjuangan tegas menyatakan sikap-sikap politik partai menentang upaya-upaya yang merusak demokrasi, konstitusi, juga terhadap cawe-cawe penyalahgunaan kekuasaan atau abuse of power di penghujung kekuasaan mantan Presiden Joko Widodo. Juli Suwarte melaporkan.